Hai guys, balik lagi di channel Cal Investment. Di video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa hal yang harus dipahami sebelum mulai berinvestasi. Oke, kita langsung aja tanpa basa-basi. Mungkin yang pertama itu ada pengetahuan, edukasi dan ilmu ya terhadap dunia investasi. Seperti apa sih investasi itu? Apa saja instrumen-instrumen yang ada di investasi? Contohnya seperti apa sih reksadana, apa sih emas, apa sih saham, properti, dan kripto. Jadi kalian harus mengerti terlebih dahulu pengertian atau pengetahuan dari investasi dan instrumen-instrumennya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan investasi. Jadi kalian harus tahu tujuan investasi kalian itu untuk apa dan untuk jangka berapa lama. Contohnya itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, misal untuk jangka pendek ya, kalian harus tahu instrumen apa nih yang cocok untuk investasi jangka pendek. Mungkin untuk nikah dalam waktu 1 tahun ke depan, kalian bisa taruh di reksadana pasar uang. Kalau untuk investasi jangka menengah, untuk pendidikan anak misalnya dalam waktu 3-5 tahun yang akan datang, kalian bisa taruh di reksadana obligasi atau reksadana saham. Dan yang terakhir itu untuk jangka panjang ya, 5-10 tahun ke atas. Mungkin untuk dana pensiun juga bisa sih jangka panjang. Kalian bisa taruh di properti, saham, emas, atau kripto. Nah itu, jadi kalian harus tahu dulu tujuan investasinya untuk apa. Oke, jika kalian sudah tahu tujuan investasi kalian dan kalian sudah mempunyai pengetahuan, selanjutnya itu kalian harus tahu resiko yang ada dalam investasi. Penting bagi kalian untuk memahami profil resiko diri dari masing-masing. Apakah kalian tipe yang suka berinvestasi dengan risiko rendah dan aman, atau kalian tipe yang agresif, suka risiko tinggi dengan imbal hasil yang lebih banyak pastinya. Nah, kalau begini contohnya itu ada reksadana untuk yang risiko rendah dan ingin main aman, dan ada saham kripto untuk risiko yang tinggi ya. Nah, jadi kalian harus paham dulu risiko-risiko kalian tuh bisanya nanggung seberapa besar risikonya. Oke, selanjutnya ada menyiapkan dana darurat atau asuransi. Asuransi enggak sih, asuransi itu kayak udah yang high level. Kalian setidaknya dana darurat lah. Penting juga kalian mempunyai dana darurat. Jadi dana darurat itu uang dingin ya yang bisa kalian gunakan kapan saja ketika keadaan darurat. Setidaknya minimal 3 bulan pengeluaran. Contohnya pengeluaran kalian dalam sebulan itu 2 juta. Tinggal kalian kali 3 jadinya 6 juta. Nah, dana darurat ini bisa kalian taruh di rekening atau kalian bisa taruh di reksadana pasar uang yang ada punya fitur pencairan instan ya. Kalian bisa tonton video saya yang dulu saya ada bahas tentang reksadana yang memiliki fitur pencairan instan. Jadi pencairan instan ini kalian kalau mau tarik uangnya itu masuknya cepat banget, beberapa detik udah masuk. Oke, kenapa penting dana darurat? Karena amit-amit kan kalian kena musibah, misal dipecat dari kantor, udah pasti dong kalian nggak punya penghasilan lagi. Disitulah fungsi dana darurat untuk kalian gunakan sampai kalian mendapatkan pekerjaan atau penghasilan lagi. Karena nggak mungkin kalian akan menggunakan uang investasi kalian untuk membeli kebutuhan di saat kalian lagi menganggur. Apalagi investasi kalian tuh di saham ya. Misalnya harga saham lagi turun nih, mau nggak mau kalian harus jual rugi untuk memenuhi kebutuhan kalian. Jadi itulah fungsinya dana darurat, sangat penting. Oke, mungkin yang terakhir ya. Di sini ada diversifikasi portofolio. Anggap saja kalian udah paham tentang hal-hal yang sebelumnya tadi. Jadi diversifikasi itu, jadi maksudnya diversifikasi itu kalian jangan menaruh investasi kalian di satu tempat. Ada kata-kata seperti ini, jangan taruh telur di satu keranjang. Karena jika satu keranjangnya jatuh, maka semua telur itu akan pecah dong ya. Begitu sama halnya dengan investasi kalian, jangan kalian taruh di satu tempat. Misalnya instrumen saham, tiba-tiba sahamnya perusahaannya bangkrut ya, uang kalian bisa habis di situ. Harganya turun, jadi kalian nggak bisa tarik. Kalian mau tarik jadinya rugi. Nah, itulah penting buat kalian
diversifikasi atau kalian pisah investasi kalian. Misalnya ke reksadana, ada emas, ada kripto, properti, ya itu balik dari kalian masing-masing aja ya. Sebenarnya diversifikasi ini cocok untuk yang sudah memiliki uang banyak ya, mungkin 100 juta ke atas. Diversifikasi itu penting banget sih. Kalau kita yang masih pemula cuma 5 juta, 10 juta kayaknya oke lah nggak diversifikasi. Tapi dengan seiring berkembangnya kemampuan investasi kalian, penting untuk diversifikasi. Oke, jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu like dan subscribe. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan boleh tanya di komentar atau boleh ke Instagram saya di @chalpratama. Oke, thank you guys. See you.